Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Juliasana Marlina. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa sih itu prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip merupakan asas atau keyakinan pendirian, sehingga prinsip menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan. Kemudian ada pun macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum terdiri menjadi 4, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Kemudian ada pun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terdiri menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang dimana prinsip umum ini merupakan prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Kemudian prinsip khusus, yang dimana prinsip ini untuk mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Kemudian adapun dalam prinsip umum itu terdiri menjadi 5 prinsip, yaitu yang pertama prinsip relevansi, kedua prinsip fleksibilitas, kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, kemudian yang keempat adalah prinsip praktis atau efisiensi, kemudian prinsip yang kelima adalah prinsip efektivitas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip relevansi atau kesesuaian, yang dimana terdiri menjadi 2, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Relevansi eksternal artinya bahwa kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian relevansi internal, yaitu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu bahwa kurikulum harus lentur tidak kaku, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas, yang dimana kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan, meliputi kesinambungan antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Tujuannya agar proses pembelajaran siswa bisa maju secara sistematis. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip praktis atau efisiensi, yang dimana pada prinsip ini kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan aplikabilitas di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip efektivitas, yang dimana merujuk pada pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan. Kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi serta model konsep kurikulum apa yang akan digunakan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip khusus, yang dimana prinsip ini terdiri menjadi 5 prinsip, yaitu yang pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan, kedua prinsip pemilihan isi pendidikan, kemudian yang ketiga adalah prinsip pemilihan proses belajar mengajar, kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, kemudian prinsip yang kelima adalah prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang dimana pada perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah, kemudian survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka, kemudian survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, kemudian survei tentang mempower atau sumber daya manusia, dan pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, serta penelitian. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi kurikulum, yang dimana ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menentukan isi kurikulum, yaitu yang pertama perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Kemudian isi bahan belajar harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan proses belajar mengajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kegiatan proses belajar mengajar yaitu apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. Kemudian apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor.
Dan masih banyak yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang dimana yang perlu kita perhatikan adalah alat atau media apa yang diperlukan, apakah semuanya sudah tersedia, bila alat tersebut tidak ada, apakah ada penggantinya, serta masih banyak yang perlu kita perhatikan pada prinsip ini. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip yang berkenaan dengan penilaian, yaitu merencanakan alat penilaian dan menyusun alat penilaian. Baiklah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.